Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Partai Bali, Bapak Muslimin SD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Partai Bali yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah wa bi sawmi wa yasri amri wa lana kami sani qawli. Pertama dan utama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat menghadiri acara seminar menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, terutama di SD Negeri Partai Bali, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, zaman yang berkah, dan insya Allah memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang kedua inti. Itu sudah susunan acara pada siang hari ini. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara kita lancar sampai akhir. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terkhusus untuk Ibu Ati selaku guru penggerak di SD Partai Bali. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga pada detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam hal ini akan dilaksanakan atau dipimpin oleh Ibu Ati yang kita sangat banggakan. Tentunya kita selaku pendidik sekaligus yaitu khususnya guru di SD Partai Bali ini dapat mengikuti dengan seksama apa yang Ibu Ati laksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 14 September ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan
sepenuhnya kita akan mendukung dan tercapai hendaknya. Bapak Ibu, Dewan Guru yang saya hormati, ikutilah seminar ini dengan sungguh-sungguh, karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di SD 4 Air Baru ini, karena ini adalah awal pertama kali kita adakan seminar terkhusus, yaitu pada kegiatan menumbuh kembangkan, yaitu aksi nyata di sekolah kita. Untuk itu kepada Ibu Ati kami sangat berterima kasih telah dan akan terus mengadakan hal-hal yang mendukung Ibu Ati sebagai guru penggerak, sehingga apa yang diharapkan baik pemerintah kabupaten termasuk kita sebagai pelaksana kegiatan pendidikan di kabupaten kita dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan, memberi ya apa yang kita harapkan, mudah-mudahan tercapai. Itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Ikuti kegiatan ini dengan sesama, sungguh-sungguh, sehingga yang disampaikan oleh Ibu Ati nanti dapat kita cerna, sehingga dapat membantu kita dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah kita tersebut. Itu saja, lebih kurang saya ucapkan terima kasih atas segala kemungkinannya, ikut sertanya, dan maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saudara yang berada sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara ini yang dipandu langsung oleh Ibu Ati Salihapurna SPPSD. Kepada beliau untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun hari sudah menjelang siang, Bapak Ibu, tapi untuk Bapak Ibu masih diberikan semangat, diberikan rasa ingin untuk belajar. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai seminar tentang menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, ya sebelumnya saya akan sedikit memberi latar belakang aksi nyata dari seminar kita hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, seminar menumbuh kembangkan budaya sekolah, budaya positif di sekolah. Ini adalah sebuah bentuk aksi nyata dari pendidikan, program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti selama kurang lebih sudah menjelang hampir 3 bulan, ya sekarang 2 bulan lebih 3 bulan, dan nanti insya Allah akan saya ikuti selama 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan, ya tetapi untuk pelaksanaannya mungkin setiap selesai satu modul pasti ada satu aksi nyata. Selesai satu modul ada aksi nyata. Dan modul yang telah saya pelajari kali ini sudah modul 1.4. Jadi modul 1.4
terdapat aksi nyata yang di sini saya akan membawakan sedikit mungkin pengalaman kita saling berbagi. Jadi di sini saya bukan menggurui atau lebih pintar dari Bapak Ibu, cuma di sini saya mungkin sebelum Bapak Ibu belajar saya sudah belajar juga. Jadi setahap lebih melangkah lebih cepat atau lebih satu langkah lebih ke depan. Ya, jadi kalau untuk kepintaran atau kecerdasan saya rasa untuk Bapak Ibu lebih menguasai itu. Jadi bisa kita mulai untuk slide-nya Ibu Aswandari. Ya, salam dan bahagia. Nah, sebelum saya masuk ke inti atau ke ilmu yang akan saya bagikan, ya, coba tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Ya, jadi perlu. Ibaratnya seperti kita sholat, sebelum sholat kita hadirkan Allah dalam hati. Ya, jadi disitulah kita bisa fokus untuk melaksanakan suatu kegiatan. Lanjut Ibu. Ya. Di modul 1.1 tepatnya modul 1.1 mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu pasti kenal siapa beliau. Beliau adalah Bapak Pendidikan, di mana beliau yang memiliki pemikiran untuk mengubah pendidikan dari masa ketika kolonial Belanda. Di masa itu pendidikan itu sangatlah, ya, jadi tidak terlalu tertinggal jauh, tapi bukan berarti harus berubah 100% seperti itu. Seperti contohnya pengenalan IT, ya, walaupun hanya sedikit dasar, tapi kita perlu mengenalkan kepada mereka supaya mereka tidak tertinggal dengan dunia luar. Seperti itu. Nah, kemudian pendidikan menghamba pada murid. Menghamba di sini jangan dikatakan bahwa itu seperti kita menghamba kepada sebuah makhluk. Nah, itu tidak boleh ya. Di sini maksudnya pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi apa minat mereka, apa bakat mereka, apa kemampuan mereka, kita turuti. Jadi kita hanya menuntun, hanya mengarahkan, bukan menciptakan. Anak bercita-cita ingin menjadi seorang polisi misalnya. Nah, tapi kita mampu memaksa mereka, mengarahkan mereka, jangan menjadi polisi, kamu harus menjadi seorang guru. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita tuntun mereka, kita arahkan mereka sesuai dengan jalur-jalur positif. Ya, seperti itu. Kemudian guru ibarat petani. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai seorang pendidik itu seperti seorang petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi semakin baik lahannya, semakin bagus sawahnya, semakin bagus perawatannya, maka benih-benih yang kita tanam akan tumbuh berkembang dengan baik pula. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam filosofi beliau. Kemudian yang selanjutnya, keternilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diketahui, apa sih guru penggerak? Kenapa harus ikut guru penggerak? Kenapa pemerintah mengadakan program guru penggerak? Nah, di sini perlu diketahui bahwa guru penggerak, pemerintah mengadakan program guru penggerak dengan tujuan untuk menjadikan atau menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi guru di masa depan itu bukan hanya tersibukkan atau sesuai dengan apa yang seperti terlalu mengikuti apa yang ada pada program gitu. Maksudnya di sini adalah yang
sendiri, ya di sini ada terbagi dua, nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Jadi dalam guru penggerak ini terdapat nilai-nilai yang harus dimiliki untuk menjadi seorang guru penggerak. Nah, untuk menjadi seorang guru penggerak kita sebagai guru biasanya melakukan refleksi diri ya Bu ya. Apakah saya telah mandiri? Apakah saya seorang yang reflektif? Apakah saya seorang yang inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid? Nah, setiap kali kita perlu mencerminkan diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan pada pembelajaran saya di kelas, apa yang sudah saya lakukan pada murid saya, apa yang sudah saya lakukan pada sekolah saya, seperti itu. Nah, jadi yang diharapkan untuk nilai guru penggerak adalah mandiri, belajar sepanjang hayat tanpa dipaksa, tanpa disuruh atasan, tanpa disuruh pemerintah, punya keinginan dalam hati, punya kemauan untuk maju tanpa disuruh oleh siapapun. Reflektif selalu merenungi apa yang sudah pernah dikerjakan, apa yang sudah pernah dilaksanakan, untuk bercermin. Jika masih ada kekurangan, kita perbaiki. Ada hal yang positif perlu kita kembangkan, perlu kita sebarkan. Itu maksud dari reflektif. Kemudian inovasi, selalu menghasilkan ide-ide cemerlang yang tepat guna. Kolaboratif, ya, tidak merasa diri sendiri paling hebat, egois, ya, kita memerlukan orang lain untuk bekerja sama. Kita tidak bisa hebat dengan sendirinya. Kita memerlukan, ya, gandeng tangan dari teman-teman kita, dari pihak-pihak pemangku pendidikan, wali murid maupun tokoh-tokoh masyarakat. Disitulah kita berada. Jadi kolaboratif. Kemudian berpihak pada murid. Nah, kita menjadikan murid sebagai sentral dalam pembelajaran. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Inilah yang diagung-agungkan oleh pemerintah. Ya, sebagai guru penggerak kita harus punya peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. Jadi mampu berbagi ilmu, mampu ngajari teman-temannya, ya, tentang suatu ilmu apapun yang dia miliki, yang dia telah terima, untuk dikembangkan. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kemampuan murid, student agency. Jadi kepemimpinan murid mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini murid kita ajarkan. Battery, please charge. Di sini kita mengajarkan murid-murid kita, siswa-siswa kita, bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin, ya, terutama di kalangannya. Contohnya mengajarkan mereka tentang kepemimpinan untuk berani maju ke depan tanpa malu-malu. Misalnya dalam hal presentasi pelajaran, kemudian mungkin mereka menunjukkan, membacakan hasil karya tulisnya, seperti itu. Nah, disinilah kita mengajarkan mereka tentang kepemimpinan, berani. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, jadi kita sebagai peran sebagai guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, baiklah, untuk budaya positif kita langsung pada hari ini. Ya. Di modul budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seorang petani dalam
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Dihajar Pirangkara dalam lampirannya. Nah, ini ada 6 hal yang harus dipahami, 6 hal yang harus dipahami dalam membudayakan disiplin positif di sekolah. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, itu ada 5 posisi kontrol. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, ya, perhatikan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Nah, ternyata di sini ada miskonsepsi Bu selama ini. Saya pertama sebelum melaksanakan atau mendapatkan ilmu pendidikan dari program guru penggerak, saya juga berpikir kembali Bu ke pertanyaan pemantik. Awalnya saya juga berpikir bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ternyata kenyataannya tidak. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat menyakiti, baik perasaan maupun fisik. Ya, jadi anak itu kalau sudah merasa tersakiti, dia akan ingat selama-lamanya. Contohnya, apa yang sudah Bapak Ibu guru kita lakukan ketika kita di SD? Hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Nah, ternyata di sini ada miskonsepsi Bu selama ini. Saya pertama sebelum melaksanakan atau mendapatkan ilmu pendidikan dari program guru penggerak, saya juga berpikir kembali Bu ke pertanyaan pemantik. Awalnya saya juga berpikir bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ternyata kenyataannya tidak. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat menyakiti, baik perasaan maupun fisik. Ya, jadi anak itu kalau sudah merasa tersakiti, dia akan ingat selama-lamanya. Contohnya, apa yang sudah Bapak Ibu guru kita lakukan ketika kita di SD? Hukuman apa? Misalnya mencubit aja, atau kita disuruh ngosek WC, membersihkan WC, itu akan kita ingat, terbayang sampai sekarang bahwa guru itu berkesan buruk. Sampai sekarang akan kita ingat. Dan itu miskonsepsi yang terjadi selama ini, yang ternyata salah. Hukuman bukan mendisiplinkan anak, akan tetapi sebaliknya menghukum anak, melukai perasaannya, melukai jiwanya, bahkan fisiknya, yang akan dia kenang selama-lamanya. Ketika dia dihukum, dia akan kapok 1 hari itu saja. Di lain hari dia akan ulang lagi dengan kesalahan yang sama. Ya, itu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman. Membaca itu hal positif ya Bapak Ibu. Membersihkan halaman juga hal positif. Disuruh hafal surat, misalnya kamu terlambat, kamu hafal surat
bagus, kegiatannya bagus, tapi jadi rendah, jadi jelek kegiatan itu karena dengan label hukuman. Hukuman. Nah, seperti itu. Ini miskonsepsi yang telah kita gaung-gaungkan terus selama ini, kita tahunya itu. Ya, saya pun seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kadang kita masuk kelas dalam memberi pelajaran, ayo siapa yang bisa jawab? Saya beri hadiah. Nah, ternyata itu juga bukan perbuatan yang dibenarkan. Mengapa demikian? Karena memberi penghargaan kepada anak ketika dia melakukan suatu kebaikan, dia akan terdorong hanya melakukan kalau kita beri hadiah. Dan dia hanya melakukan saat itu saja, tidak tertanam di dalam hatinya, tidak ada motivasi intrinsik dari dalam hatinya untuk melakukan sesuatu kebaikan atau hal-hal positif. Ya, jadi ini suatu kesalahan yang selama ini kita ketahui benar adanya. Baiklah, di sini ada sebuah ya sekalian seperti SBT dan permainan ini, permainan. Jadi Bapak Ibu silakan mencari teman, boleh samping-sampingnya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Nah, coba Bu, ayo Bu, kita mengadakan permainan. Kita membuktikan bahwa ya, apakah ya pernyataan kita tadi itu benar atau salah. Ya, secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Mungkin nama suami, nama apa benda, anak ya, anak kita atau harta kita ya, yang kita sayangi ya, yang kita ya salah satu aja A, B, yang A ya, kemudian boleh salah satu yang A, yang memberi kertas, menyimpan kertas ya, yang satu menggenggam kertas, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi salah satu Bu Bibit, sepasang ya, yang satu pegang kertas yang sudah ditulis dengan nama benda ya, atau sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Sudah? Ya, ini sedikit seperti anak-anak, tapi kita mau menunjukkan apa yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, ayo, sudah. Kemudian teman Anda tadi memegang erat apa yang ada di tangannya. Boleh mendekat mungkin Bu, atau jangan jambat-jambat ya. Nah, kemudian temannya yang B silakan merebut. Iya, silakan. Dengan segala upaya. Boleh dengan halus, boleh mungkin dengan cara kasar. Ya, pokoknya berusaha ya mengambil kertas tadi. Ayo silakan. Silakan, ayo Bu. wah berharga banget itu, berharga sekali itu. Ya, boleh dibaca apa yang Diperebutkan. Anggap berharga. Ya, Baca. ada yang lagi bersih tidak mau. Ya, ini masih erat ya. Nah, akhirnya juga melepaskan apa yang sudah dia pertahankan. Anaknya. Anak ya. Ibu-ibu itu yang berharga anak suaminya ada. Itu ya Bu ya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Bu Eka itu terus menggenggam sampai titik terakhir, hingga akhirnya dia tak kuasa pun melepasnya. Kira-kira melepasnya tadi kemauan sendiri atau memang Rosi yang kuat membuka? Mau melepas sendiri? Iya, mau melepas sendiri. Bu Eka? Karena kasihan.
Karena kasihan sama guru sini akhirnya buka sendiri. Oke, Melinda gimana buka? Nggak berhasil. Oh, enggak berhasil, tetap dipegang. Oh, karena itu sedikit pelit. Iya. Dia udah menghormati yang tua. Oh, gitu. Yang udah menghormati yang tua. Baiklah, kita akan cari tahu apa makna dari permainan kita. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol. Di sini kita menggunakan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini miskonsepsi juga ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu semua salah. Ya, begitulah yang kita lakukan dengan murid-murid kita selama ini. Saya terutama pada pembelajaran saya. Saya merasa bahwa saya bisa mengontrol murid saya. Dia nakal, bisa baik itu karena ulah saya. Karena saya suruh dia baik, dia berubah itu karena saya. Bukan ternyata. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, mungkin kita marah karena itu karena suatu kesalahan ya. Kita merasa bahwa dimarah. Ya, dengan kita memberikan dia nasihat yang dengan suara yang kasar, yang lantang, kita bisa merubah atau menjadikan dia memiliki karakter yang kita mau. Kemudian penguatan positif, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, misalnya dengan memberi hadiah, oh pintar sekali nak, oh gantengnya anak ini misalnya, itu dapat juga bermanfaat. Pikir kita seperti itu adalah sebuah penguatan yang bagus. Terlalu sering memuji anak, sedikit wah pintar, ya itu ternyata juga tidak bagus. Ya selama ini kita tahunya seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya ini kita sebagai ibu di rumah maupun guru di sekolah, kita merasa kalau kita itu punya hak untuk memaksa anak-anak kita, untuk memaksa murid-murid melakukan suatu hal yang kita inginkan. Mau jadi apa mereka? Itu kita yang menentukan. Tidak, sama sekali tidak. Ya, bisa dilihat slide-nya. Nah di sini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada stimulus respon teori kontrol? Nah, tadi si A yang memegang kertas, dia adalah seorang kontrol, ya, dia yang memegang kendali. Apakah genggamannya tadi mau dibuka? Apa tidak? Itu siapa yang punya hak? Siapa? Si A. Dia punya hak untuk membuka. Dia tetap mempertahankan, tetap ingin tetap menggenggam apa yang dia merasa itu berharga, apa yang merasa dia itu benar, itu juga haknya. Jadi orang lain bukan pengontrol, tapi diri kita sendiri. Bukan karena Perindanya yang karena kasihan, atau Bu Ekonya ngalah, atau Rosinya yang terlalu kuat tadi bisa membuka, tidak. Tapi diri kita lah yang menggenggam itu, yang ingin membukanya atau ingin terus menggenggamnya. Jadi kita lah sebagai kontrol diri jiwa-jiwa manusia. Nah di sini ada stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama terhadap kita dengan kita. Ini stimulus respon. Kemudian dibandingkan dengan teori kontrol, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan persepsi, menyamakan orang lain itu bisa harus sepemahaman atau sepikiran dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang sering terjadi pada lingkungan kita di sekolah maupun di kelas kita. Jadi sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk itu sudah langsung kita beri label salah.
Ternyata pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, di balik itu perlu diketahui apa alasannya mereka melakukan kesalahan itu. Jadi jangan semata-mata langsung memberi hukuman, langsung menghakimi seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang terjadi pada permainan kita tadi. Jadi hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Mau kita baik, mau kita tetap ya melakukan hal-hal yang buruk, itu kita sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ini pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan berkolaborasi, semakin kaya, semakin bervariasi. Ya, kita memiliki pilihan-pilihan atau ide-ide yang cemerlang. Ya, yang satu punya ide mungkin ingin membuat taman sekolah, yang satu punya ide. Dengan berkolaborasi seperti itu, insya Allah ya sekolah kita akan menjadi sekolahan yang bagus. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi pada stimulus respon itu ada dua, kalau nggak menang, kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikirnya menang. Jadi tidak ada yang kalah. Ya, tidak ada yang kalah. Menang dan menang. Ya. Nah, di sini disiplin positif, ya Bu, lanjut. Ya, di sini. Ya, masih sama seperti tadi. Lanjut, Ibu. Ya. Apa makna disiplin? Ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya, Sokrates dan Plato. Ya, dialah pencetusnya ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi disuruh disiplin, tapi posisinya kita karena terpaksa, karena tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Konsep disiplin positif, ya. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak melulu dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah karena satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk mendisiplinkan anak, ya, bukan hukuman solusinya. Lanjut, Ibu. Ya, ini foto saya ya tentang disiplin ya, berangkat lebih awal. Ya, kita 7:30 itu sudah masuk ya, kemudian anak-anak tentunya sebelum 7:30 mereka sudah hadir. Kemudian di kelasnya ketika mereka kita mengadakan ulangan ya, mereka bekerja sendiri-sendiri, tidak saling mencontek. Kemudian kelas dalam keadaan bersih, yaitu termasuk disiplin yang positif yang perlu kita terapkan, perlu kita tanamkan, dan harus konsisten berkesinambungan. Nah, yang terakhir adalah membuang sampah tadi pada tempatnya ketinggalan itu. Ya, itu yang kita tanamkan kepada mereka setiap hari ya. Buang sampah nak, setiap mereka habis jajan. Nah, yang siapa yang makan jajan ini ya, jangan sampahnya sembarangan dibuang. Jadi kita mulai membiasakan hal-hal tersebut
Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam belajar. Baiklah, untuk selanjutnya sebagai pendidik apa tujuan kita? Ya. Tentunya kita sering bertanya-tanya, menjadi seorang guru apakah sebuah cita-cita atau karena ikut-ikutan atau paksaan dari pihak lain? Nah, itu. Ya, sebagai seorang guru semestinya memiliki rasa yang tertanam dalam hati yang paling dalam, yaitu ingin menjadi pamong, ingin menjadi seorang yang didukung dan ditiru, apapun ucapannya, apapun perbuatannya, agar menciptakan generasi bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Nah, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, ini perilaku adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini untuk teori motivasi perilaku manusia ada 3 motivasi, yaitu eksternal, itu berarti dari luar. Jika seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, itu berarti dia baru memiliki motivasi eksternal. Saya mau datang cepat biar gak dimarah guru. Saya mau ngerjain PR biar besok gak disetrap disuruh angkat kaki 1 sambil jalan telinga. Nah, itu berarti seseorang melakukan sesuatu itu karena motivasi dari luar. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu kenyataannya. Kemudian yang kedua, motivasi internal. Yang motivasi eksternal sama ya, untuk mendapatkan imbalan. Oh ya, motivasi eksternal ada 2, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Besok saya mau menjawab kalau guru bertanya, soalnya guru janji. Anak-anak besok kalau siapa yang bisa menjawab, ibu kasih kue bolu. Atau ibu bawa pena banyak nih. Besok yang bisa menjawab, yang dapat 100, saya kasih reward, saya kasih hadiah. Nah, itu berarti masih melakukan sesuatu, masih dalam tahap motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, inilah yang menjadi tujuan disiplin positif, di mana seseorang melakukan sesuatu itu karena berlandaskan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang bertanggung jawab. Nah, jadi di sini adalah motivasi sebenarnya yang dijadikan landasan tujuan disiplin positif. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah posisi posisi kontrol, sudah disiplin positif, motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk hidup, ya, atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Ya, 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Jadi kita melakukan sesuatu, kita itu memiliki dalam diri setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Jadi kita melakukan sesuatu yang menurut kita
benar, menurut kita salah, atau di mata orang lain benar, di mata orang lain salah, itu tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan cinta kasih sayang. Jadi semua orang itu punya kebutuhan untuk diterima, baik di lingkungannya dalam skala kecil maupun skala besar. Ya, yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi penguasaan di sini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lanjut, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, ya. Jadi kebebasan ini merupakan kebutuhan akan pilihan. Kita bebas mau memilih apa yang kita mau dalam hidup kita, itu merupakan kebebasan. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan, untuk merasa senang. Jadi melakukan sesuatu mungkin karena di situ kita butuh untuk bersenang-senang. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Lanjut. Ya. Nah, di sini perlu diketahui, kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol, di mana setiap hari mungkin kita pernah melakukannya, pernah melaluinya. Nilai-nilai kebaikan di balik harus menggunakan helm. Berarti itu merupakan motivasi internal dalam diri kita. Dia tidak menyangkut pautkan orang lain dalam tindak tanduk positifnya. Tapi kalau ya tadi kata Bu Eka, takut sama polisi, ya berarti menggunakan helm karena motif eksternal, karena takut sama orang lain, maka mematuhi peraturan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID ya? Ya tentunya peraturan-peraturan itu jika kita lakukan sesuai dengan apa kata hati nurani kita, kebaikan apa yang muncul dari dalam hati kita, berarti kita telah melakukannya dengan motivasi internal. Tapi kalau karena ingin melakukannya karena orang lain, berarti masih eksternal. Lanjut Bu. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan moral yang disepakati oleh anggota kelas. Ya. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Ya. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Nah, ini perlu biasanya ini dipraktekkan ketika masuk tahun ajaran baru. Tapi sebenarnya tidak, bisa kita mulai dari sekarang. Ya, bisa kita mulai, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah membuatnya bisa membuat ya, mungkin besok atau kapan ya bisa dipraktekkan di kelasnya. Yang pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Jadi karena nilai memanfaatkan atau memakai nilai-nilai universal di sini tentang kebaikan. Misalnya contohnya kebersihan, kemudian kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, ya. Itu adalah contoh-contoh nilai-nilai yang bersifat abstrak. Kemudian dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi jangan menggunakan kata tidak boleh atau jangan. Misalnya contoh, jangan datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kita rubah kata-katanya menjadi
datang lebih awal, jagalah kebersihan, seperti itu. Jadi kita mulai dengan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Jadi melibatkan seluruh anggota kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini contoh video keyakinan kelas yang telah saya praktekkan di kelas. Baiklah Ibu, tadi ada keyakinan kelas, kemudian ada penghargaan dan ada hukuman dan penghargaan. Nah, kali ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah hadiah, sebuah reward, sebuah penghargaan. Penghargaan bersifat menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi tidak semata-mata hadiah itu akan memunculkan nilai positif meskipun hal baik. Nah, kemudian apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Baiklah, selama ini kita yakini bahwa hukuman akan mendisiplinkan murid. Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi misalnya terlambat datang sekolah, kemudian dia disuruh keliling lari lapangan 3 kali. Nah, itu sangat menyakitkan bagi mereka. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya kita buat jauh hari sebelum suatu terjadi. Jadi kalau hukuman itu biasanya spontan, kalau konsekuensi itu sudah lama disusun. Ayo sepakat, apa anak-anak kalau terlambat datang? Misalnya ngambil air Pak. Nah, itu berarti mereka sepakat untuk melakukannya. Nah, ketika suatu saat ada anak kita yang melakukan terlambat datang sekolah, ya dengan upaya nanti ya kita kena dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin apa yang harus dia lakukan? Nah, konsekuensi apa yang harus dia terima? Nah, beda ya. Jadi untuk hukuman dan konsekuensi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, bahkan sampai tua terasa. Ya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian merupakan paksaan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, ya, kemudian diasingkan untuk sementara. Maksudnya diasingkan di sini untuk mengetahui apa kesalahannya. Nah, untuk sebuah kesalahan atau sebuah permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan kelas kita, nah ini ada istilah restitusi atau segitiga restitusi.
di mana dalam penanganan sebuah kasus di sekolah itu tidak semata-mata kita hanya memberikan hukuman, ya, tetapi di sini dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut, Bu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Brian Dawson. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah, di sini ada manfaat restitusi, ya. Manfaatnya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, pada tahapan segitiga restitusi, yang pertama tadi adalah Yang pertama tadi, nggak kelihatan ya, Bu, ya. Menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas berarti kita menanyai. Pada segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, di sini sebagai guru, apabila murid kita melakukan suatu kesalahan, nah di sini kita tidak langsung menghakiminya atau menegurnya sebagai seorang yang bersalah, tetapi kita biasakan menggunakan suatu perkataan seperti ini. Contohnya, ya, kenapa nak? Ini adalah hal yang biasa. Ya, saya juga dulu waktu sekolah juga pernah melakukan seperti itu. Ya, kesalahan adalah milik semua orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika seseorang itu emosi, ketika kita stabilkan dengan kata-kata seperti itu, dia akan merasa bahwa seorang yang salah tadi adalah seseorang yang diajaknya berbicara itu memiliki satu kesamaan perasaan dengan seseorang yang salah tadi, dengan murid kita yang sedang melakukan kesalahan. Nah, di sini akan mengalir cerita dia. Saya begini karena itu, ya, si As karena tadi mengambil penaku secara, ya, merebut penaku secara paksa. Ya, di situ kita harus menstabilkan emosinya, menstabilkan identitasnya, ya, bukan mempermalukan ataupun menjatuhkannya sebagai anak yang bersalah. Nah, kemudian di tingkat yang kedua, yaitu kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita mengasingkannya, ya, atau memanggilnya di suatu tempat, ya, kedua anak yang bersengketa